Legenda Dayak Kalteng Misteri Tumpok Watu mengisahkan sejarah yang berada di kalangan masyarakat Desa Janggi Kecamatan Karaukuala Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah. Sebuah pulau yang dianggap mistis dan sakral, sehingga menjadi keniscayaan, kepercayaan warga setempat dan desa-desa lain. Konon cerita berawal dari sebuah cerita rakyat yang sangat menarik untuk kita ulas dan simak, sehingga menjadi karya tulisan sebagai bentuk sejarah rakyat yang melegenda. Di pedalaman Kampung Dayak Kalimantan Tengah, sebuah pulau yang berada di Desa Janggi yang masih menyimpan suatu cerita sakral dan mistis sejarah pada zaman dahulu kala. Tumpok Watu adalah sebuah nama yang berasal dari bahasa Dayak Mayan. Tumpok berarti kampung, sedangkan Watu artinya batu, maka dinamakan Kampung Batu. Ketika sebelum dinamakan Tumpok Watu, ada suatu kerajaan di negeri tersebut yang menduduki sebuah kampung negeri kerajaan Dayak. Menurut cerita para tetua desa, keberadaan Tumpok Watu tersebut tepat di seberang kampung Desa Janggi. Kepercayaan yang dianut ketika itu menurut sejarah dan cerita yang berkembang menganut keyakinan kepercayaan Kaharingan. Sejarah itu terjadi pada sebuah kampung yang menjadi batu, berawal dari perebutan calon istri dua orang bersaudara, bersepupu. Awal cerita, seorang lelaki yang gagah perkasa telah mencintai seorang anak paduka raja yang sangat cantik. Perempuan tersebut adalah idola rakyatnya, anak dari seorang yang terpandang dan berkuasa di negeri kerajaan itu. Cerita cinta pun terjalin antara lelaki yang tampan dan gagah perkasa itu dengan seseorang putri anak dari paduka raja yang terpandang berkuasa di kerajaan tersebut. Sehingga ada keseriusan pasangan itu untuk melanjutkan hubungan untuk hidup bersama menjalin mahligai rumah tangga. Akhirnya lelaki yang tampan itu memberanikan diri untuk melamar atau meminang dengan tujuan mempersunting anak seorang paduka raja yang sangat cantik tersebut. Raja pun dengan senang hati, paduka raja pun menerima niat baik lamaran seorang laki-laki tampan itu untuk mempersunting anak kesayangannya dengan dua belah tangan terbuka. Atas pertunangan tersebut, seorang paduka raja menyebarkan sebuah kabar, berita gembira kepada rakyatnya di negeri itu, bahwa putrinya yang cantik telah bertunangan dan akan segera dipersunting seorang lelaki tampan dan gagah perkasa tersebut. Berita itu tersebar sampai ke penjuru rakyat negeri kerajaan itu. Banyak orang yang menyambut kabar gembira atas akan dipersunting putri anak paduka raja itu. Namun ada juga yang merasa kecewa dengan kabar gembira tersebut, karena hasrat cintanya belum bisa diterima dan tidak diketahui oleh putri raja. Dengan kabar berita itu, seorang lelaki yang kecewa melakukan suatu siasat jahat untuk menghalangi perikatan perkawinan agar dia bisa memiliki putri anak dari paduka raja yang sangat cantik itu. Paduka raja pun menyiapkan segala-galanya untuk pesta adat dan pernikahan, perkawinan putrinya. Undangan dan kabar pun sudah disebarkan kepada para orang-orang petinggi kerajaan serta untuk rakyatnya. 2 hari sebelum dilangsungkan pesta perkawinan dan pernikahan, si lelaki jahat itu pun melancarkan aksi jahat untuk menghalangi pernikahan lelaki tampan dengan seorang putri anak paduka raja. Dengan harapan lelaki jahat itu bisa memiliki dan mencintai anak paduka raja yang sangat cantik tersebut. Lelaki jahat tersebut mulai membujuk lelaki tampan itu, adalah saudara sepupunya sendiri. Akhirnya lelaki tampan itu dapat terbujuk dan bersedia membantunya memanen, menyadap sarang lebah untuk mendapatkan hasil madunya. Mereka berdua akhirnya berangkat menuju sebuah hutan yang sangat angker tersebut demi mencari sebatang pohon sarang lebah madu yang akan mereka naiki. Sampailah mereka berdua saudara itu pada sebuah hutan dan pohon besar tempat lebah madu bersarang. Hari itu pun sudah mulai sore, bagi alat untuk menyadap serta kayu dan tali akar untuk mengikat tangga, lantak sudah diruncing dan tersedia di bawah pohon itu. Lelaki jahat itu pun meminta lelaki yang tampan untuk menaiki batang pohon lebih duluan memasang tangga atau lantak. Lelaki jahat itu pura-pura juga ikut naik untuk membantu lelaki tampan di bawahnya. Hari itu mulai semakin sore, matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Siang sudah berganti menjadi malam, gemerlap, serta gelap gulita menyelimuti malam itu. Lelaki tampan sudah sampai pada pertengahan batang pohon besar tersebut.
Dengan sangat gagah lelaki tampan terus naik membuat tangga lantak, sedikit pun tidak terbesit curiga kepada lelaki jahat itu untuk mengkhianati dirinya karena mereka berdua adalah saudara sepupu. Namun apa yang terjadi lelaki tampan itu sampailah pada dahan dan puncak batang pohon besar tersebut tempat sarangnya lebah madu. Di keheningan malam dia bergegas memanggil saudara sepupunya tersebut, si lelaki jahat. Namun si lelaki jahat tidak menjawab suara panggilan seorang lelaki tampan itu. Lelaki tampan tersebut merasa cemas dengan saudara sepupunya yaitu si lelaki jahat tersebut karena tidak menjawab suara panggilannya. Lelaki tampan itu takut terjadi apa-apa kepada saudara sepupunya yaitu lelaki jahat tersebut. Mengingat tempat itu sangat angker, seram banyak binatang buas yang bisa memangsa. Akhirnya lelaki tampan itu ingin turun dari pohon itu untuk memastikan keberadaan saudara sepupunya seorang lelaki jahat tersebut. Alhasil sungguh naas nasib lelaki tampan itu, semua tangga atau lantak itu dilepas oleh seorang lelaki jahat itu. Lelaki tampan itu tidak bisa turun, dirinya hanya pasrah berada pada pohon besar tempat lebah madu itu bersarang. Setelah melepas tangga lantak itu, ternyata lelaki jahat itu pulang ke perkampungan meninggalkan saudaranya si lelaki tampan. Sampailah dirinya pada kampung negeri kerajaan tersebut, di hari pertama sebelum pesta perkawinan, pernikahan dilangsungkan. Orang-orang terkejut dan heran melihat si lelaki jahat itu pulang sendirian tidak berdua dengan saudara sepupunya. Paduka Raja akhirnya bertanya tentang keberadaan lelaki tampan dan gagah perkasa calon menatunya tersebut. Seorang lelaki jahat itu dengan propaganda dan penuh dengan kebohongan, bercerita bahwa saudara sepupu atau lelaki tampan itu hilang di hutan. Mereka berdua terpisah pada hutan itu, tidak menemukan keberadaannya lagi pada hutan itu, tuturnya lelaki jahat. Masyarakat dan pihak kerajaan pun percaya kepada cerita lelaki jahat itu. Akhirnya lelaki tampan sudah dianggap mati, karena hutan tersebut sangat angker dihuni makhluk goib, serta banyak binatang buas yang bisa memangsa. Karena tidak satu orang yang bisa selamat dari hutan itu jika sudah tersesat menurut kepercayaan mereka di negeri itu. Hingga pada saatnya si lelaki jahat itu akhirnya mengambil kesempatan dan keuntungan pada peristiwa yang terjadi. Paduka Raja dan Putri akhirnya setuju untuk pesta pernikahan dan perkawinan itu tetap dilangsungkan. Dengan disetujui seorang lelaki jahat itu sebagai ganti lelaki tampan itu, sebagai calon suami Putri Raja yang sangat cantik jelita tersebut. Lelaki tampan itu sangat bersedih. Dia tetap berada di atas pohon sarang lebah madu itu meratapi nasibnya, sementara besok hari adalah hari-hari yang ditunggu dan dinantikannya selama ini yaitu sebagai suami dari Putri Raja. Semua kebahagiaan untuk melangsungkan pesta pernikahan dan perkawinan yang sudah dia rencanakan dengan matang selama ini kepada orang yang sangat dia cintai musnahlah sudah hanya terkubur bersama impian saja. Hari mulai malam lelaki tampan itu diselimuti kesedihan yang melanda hatinya. Sehingga terdengarlah suara aneh, terdengar suara sesusuk, suara seorang makhluk goib yang memanggil namanya di balik hutan itu. Makhluk goib itu seekor beruang putih dari hutan belantara dan makhluk goib tersebut menampakkan dirinya kepada lelaki tampan. Makhluk goib beruang putih itu pun bercerita peristiwa yang terjadi di sebuah kampung negeri kerajaan itu kepada seorang lelaki tampan bahwa calon istri atau tunangannya, anak seorang paduka raja yang sangat cantik jelita, akan dinikahkan dan dikawinkan dengan saudara sepupunya si lelaki yang sangat jahat itu. Lelaki tampan itu pun terkejut mendengar kabar dari makhluk goib seekor beruang putih tersebut. Karena tunangannya itu akan dinikahkan pada sepupunya seorang lelaki jahat dan dirinya pun dianggap sudah mati di hutan itu. Lelaki tampan itu akhirnya tahu semua itu sudah direncanakan oleh saudara sepupunya si lelaki yang berhati jahat tersebut, untuk menjebak dirinya sehingga ia bisa merebut orang yang sangat dia cintai. Lelaki tampan itu akhirnya meminta pertolongan kepada makhluk goib beruang putih untuk turun dari sebatang pohon itu. Ia pun ingin membalas dendam pada lelaki jahat tersebut. Makhluk goib beruang putih pun bersedia membantu lelaki tampan dengan syarat tertentu. Lelaki tampan pun bersedia memenuhi syarat yang diminta.
Lelaki tampan diturunkanlah oleh makhluk goib beruang putih itu dari atas batang pohon besar itu dengan secara digendung di pundak beruang putih. Mereka berdua segera melaksanakan rencana misi mereka pada pesta perkawinan dan pernikahan pada besok harinya. Lelaki tampan tersebut menuruti untuk menjalankan perintah makhluk goib itu. Sebagai syarat, lelaki tampan diminta beruang putih mengambil ekor buntut biawak pada tengah perjalanan di suatu danau berbatu. Lelaki tampan itu ketika sampai kampung juga mengambil lakar atau tempat wadah panci untuk dibuat lauk. Ketika lelaki tampan disuruh menari telanjang serta menghitamkan wajah serta tubuhnya seperti harang, agar satu orang pun tidak mengenali rupa dan parasnya bahwa dia seorang lelaki tampan itu. Dia pun mempersiapkan alat gendang tempat tampian beras atau nyiru serta ekor buntuk biawak untuk memukul sebagai alat musiknya. Hari sudah mulai siang, pesta pernikahan dan perkawinan itu sedang dilangsungkan. Dua pasangan pengantin pun didudukan di atas agung sebagai ritual adat. Semua orang sudah berkumpul menikmati pesta itu. Si lelaki jahat itu nampak bahagia merasa berhasil memiliki perempuan cantik, anak seorang paduka raja pada negeri itu. Di tengah kerumunan pesta itu datanglah sesusuk penari yang misterius, seseorang penari yang tidak dapat dikenali semua orang pada pesta tersebut. Dia pun menari-nari dan bergendang dengan alat yang sangat unik tradisional. Badannya yang sangat hitam terasa unik, sehingga semua orang terfokus pada penari itu. Orang-orang ikut menari menikmati suasana kebahagiaan pada pesta pernikahan dan perkawinan si lelaki jahat dengan putri paduka raja. Akhirnya badai kilat dan petir sangat dahsyat menyambar perkampungan negeri kerajaan itu. Sehingga kedahsyatan membuat porak-poranda akibat bencana itu membuat sebuah perkampungan negeri itu terbalik dan menjadi batu. Namun sebelum kampung itu terbalik menjadi batu, penari telanjang segera berlari untuk menyelamatkan diri. Seorang penari telanjang itu ternyata lelaki tampan. Pada satu ketika ada seorang lelaki membawa hasil sadapan aren pada suatu perkebunan. Ia pun bertemu seorang tua dengan muka yang penuh dengan butir di wajahnya. Lelaki itu pun tidak mengenal lelaki itu tua tersebut, dan lelaki tua yang tidak dikenal tersebut minta minum kepada pemuda itu untuk meminta air aren yang disadap lelaki itu. Lelaki tersebut sebelum memberi air aren itu kepada orang tua itu, ia pun menanyakan kedatangan lelaki tua yang tak dikenal itu. Lelaki tua itu bercerita bahwa dirinya membakar sebuah kampung di sebelah yaitu sehingga dirinya menuju pulang dan kehausan. Dengan rasa hati curiga, lelaki itu pun memberikan segelas air aren, namun dituangkannya pada tempat penampungan air aren yang berasal dari bambu lamiang. Lelaki itu pun meminta kepada lelaki tua itu untuk membuka mulutnya untuk ia segera menuangkan air aren ke dalam mulutnya. Namun apa yang terjadi, seorang lelaki itu pun menusukkan bambu lamiang itu ke dalam mulut lelaki tua yang adalah seorang makhluk Nyaru Butir yang membalik kampung itu menjadi batu. Akhirnya Nyaru Butir pun bersumpah kepada keturunannya untuk tidak meminum air aren dan tidak mendekati bambu atau paring lamiang itu. Nyaru Butir pun akhirnya mati. Dalam cerita waktu itu, keberadaan lelaki tampan setelah kejadian kampung terbalik menjadi batu itu, hilang tidak tahu keberadaannya bersama beruang putih itu. Sedangkan laki-laki yang membunuh Nyaru Butir pun hilang cerita keberadaannya di mana. Namun dalam sebuah cerita dan kepercayaan masyarakat di Kampung Batu atau Tumpuk Watu sangat menyimpan suatu kisah yang sakral. Tumpuk Watu dianggap sebuah kampung goib yang sangat sakral dan mengandung sejarah yang mistis. Dari peristiwa itu sampai dengan sekarang, dinamakanlah tempat itu menjadi Kampung Batu atau Tumpuk Watu. Cerita pun berakhir. Cerita ini masih dikaji saya Fadli sebagai seorang penulis. Sejarah legenda Tumpuk Watu ini masih tetap ada perbaikan sampai cerita ini ada sebuah kebenaran yang logis mengandung hikayat yang mendekati alur cerita yang didapat berbagai sumber. Ada ketidaksamaan cerita yang didapat dari sumber-sumber cerita ini ketika lelaki tampan di atas sarang lebah madu. Versi 1 bahwa yang menurunkan lelaki tampan adalah Nyaru Butir. Versi 2 bahwa yang menurunkan lelaki tampan adalah binatang mengkas yang membawa rotan. Versi 3 adalah binatang beruang putih yang menggendung lelaki tampan itu di bahu atau pundaknya.
Ketidaksamaan cerita dari sumber yang saya dapat juga dalam cerita lelaki tampan membawa perempuan putri raja lari dari kejadian kampung terbalik dan membawa naik perahu ke Masubur. Dan saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang memberikan kisah sejarah ini. Walau ada perbedaan, kita tetap apresiasi sudah bersedia memberi sumber cerita sehingga perbedaan itu membuat cerita ini pada akhirnya jadi sempurna. Cerita ini diambil dan disusun dari berbagai sumber cerita tetuha desa untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa kita juga punya cerita rakyat. Kami atas nama penulis memohon maaf, masih banyak yang harus kami perbaiki untuk menggali dan menyempurnakan cerita rakyat ini. Terima kasih kepada narasumber dan pembaca. Hormat saya, penulis Fatli, Kepala Desa Janggi.